Oke, kembali lagi bersama dosen Ical yang kali ini akan membantu Anda membuat inilah ya. Oke, yang pertama uji validitas. Uji validitas itu didapat dari mana? R hitung ini adalah yang ada di lampiran. Nih contoh nih, X1 0,821. Kita lihat X1 adalah digital marketing. Digital marketing ada X1.1, X2.2, X1.3, X1.4. Kita lihat yang X1.1 0,821. Dapat dari mana? Validitas adalah person correlation. Kita ambil yang sini. Ini adalah 8.21, sama kan? Sama yang di sini. Nah, ini sama ya. Oke, sama. R tabel. Ini dapat dari mana R tabel? Ini rumus paten. Kenapa ini sama semua? 0,1966. Kita ambil dari tabel T yang ada di rumus ya. Memang ini sudah rumus patennya. Oke, paham? Kita lihat rumusnya adalah ini, lihat nih. DF. Kita lihat rumusnya adalah DF dikurangi 2. Otomatis sampelnya adalah 100 dikurangi 2, artinya 98. Kita lihat ini adalah DF, derajat bebas. Kita lihat yang DF-nya 98. Mana 98? 98. Ketemulah 1,29. 1,98. Ya benar kan, 1,9 ya. Kenapa kita ambilnya yang ini? Karena kita menggunakan 0,05. 0,05 itu apa sih, Mas? 0,5 adalah signifikansinya. Jadi signifikansinya karena kita menggunakan 5%. 5% sama dengan 0,05. Jadi maksimal errornya itu 0,5%. Sehingga kita ambilnya tabel T-nya juga yang 0,05. Yang ini, oke? Yang ini, maka kita ambil yang 98. DF ke 98 yang 0,05. Yang ini berarti kan, ya kan, 0,05. Yang ini kita ambilnya yang bawah ya, bukan yang atas ya, karena kita pakainya derajat bebas. Oke, DF, pakainya DF nya yang 0,05. 1,98 sama aja. Ini kaca sitik biasanya iki 1,98 tapi benar. Oke, itu untuk yang uji. Ini diambil, R hitung diambil dari sini, R tabel dapat dari sini. Oke, 1,98 ini. Paham? Oke, kita lanjut. Sekarang reliabilitas. Reliabilitas itu yang penting kriterianya lebih dari 0,6. Menurut Al-Ghazali, dosen Undip, profesor dosen Undip, itu yang sudah membuat buku tentang reliabilitas, tentang SPSS, itu menyatakan bahwa ketika crown batch alpanya melebihi dari 0,6 itu dianggap reliable. Jika di bawah 0,6 maka dianggap tidak reliable. Reliable itu berarti ketika kita menguji ke objek yang lain, meskipun itu objeknya banyak, entah berapa ratus kali, berapa juta kali, tetap konsisten. Oke, paham? Reliable itu untuk menentukan konsistensi dari angketmu itu. Oke, makanya harus lebih dari 0,6 karena ini memang rumusnya, kriterianya memang ini 0,6. Crown batch alpha-nya ini kita dapat dari mana? Kita lihat dari lampiran lagi. Oke, ini untuk digital marketing. Crown batch alpha adalah 0,627. Lihat 0,627 sama. Coba kita lanjut ke tingkat suku bunga. Crown batch alpanya sama dengan 0,610. 0,610 sama, lebih dari 0,6 otomatis dia reliable. Oke, paham? Dan seterusnya. Oke, kita lihat Y. Apakah crown batch alpanya Y adalah 0,760? Kita lihat dari lampiran. Kita lihat crown batch alpanya yang Y, keputusan kepundaan kredit
Oke, itu adalah 0,760. Sudah benar. Ini udah sesuai ya pokoknya ya. Jadi sebelum angket tersebut disebarkan, seharusnya harus udah dicek validitas dan reliabilitas. Jika angket tersebut belum dinyatakan valid dan reliable, maka dia belum cocok untuk disebarkan ke kuesioner asli, ke responden asli. Makanya harus diuji dulu. Setelah ini ujinya udah valid dan reliabilitas, maka angket tersebut baru bisa didistribusikan kepada responden asli. Responden uji validitas dan uji reliabilitas berbeda dengan responden uji asli. Makanya paham kan? Makanya kenapa respondenmu 120. 20 untuk uji validitas dan reliabilitas, 100-nya untuk regresi linear berganda. Oke, kita masuk ke regresi linear berganda. Sebelum masuk regresi linear berganda, uji tersebut, angket tersebut untuk responden yang asli itu harus diuji asumsi klasik. Kenapa? Agar kita harus mengetahui apakah angket yang mau sebarkan itu adalah udah normal, udah multikolinialitas, dan udah diuji heterokedesitasnya. Oke, paham? Ya nanti kalau misalnya kamu nggak tahu uji normalitas, uji multikolinialitas, uji heterokedesitas itu artinya apa, bisa lihat di rangkuman yang sudah saya kasih. Paham? Paham mas. Oke. Jadi uji normalitas itu ketika nilai signifikansinya harus di atas 0,5. Paham? Uji normalitas yang kita gunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Sebenarnya ada dua. Ada Spirohawk, aku lali jenenge apa ya, Spirohawk karo uji Kolmogorov-Smirnov. Kenapa kita menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov? Karena menggunakan responden yang banyak, respondennya cukup besar yaitu 100 orang. Sehingga kalau misal kita menggunakan yang uji satunya yang Spirohawk itu biasanya digunakan hanya untuk sekelas. Contohnya itu 30 orang lah, itu baru bisa menggunakan uji itu. Tetapi jika uji tersebut dibagikan kepada responden yang cukup besar seperti 100 seperti yang penelitianmu ini, maka disarankan untuk menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov nilai signifikansinya harus lebih dari 0,05. Oke, paham? Kita lihat nilai signifikansinya untuk ujimu itu adalah 0,20. Nih ya, 0,20. 0,20 dari mana? Kita lihat lampiran. Uji normalitas lampiran nomor 5 halaman 95. Nilai signifikansinya mana? Nilai signifikansi adalah ini. N adalah 100. N besar adalah nama sampel. Jadi respondenmu yang mengisi uji tersebut adalah 100 orang. Sedangkan 100 orang ini jika diuji normalitas ketemu nilai signifikansi 0,20, 0,200. Makanya ditulis di sini 0,200 dan nilai N besarnya adalah 100 orang, sampelnya 100 orang, oke? Respondennya 100 orang. Apakah ini udah normal? Sudah normal. Kenapa? Karena syaratnya harus nilai signifikannya adalah 0,05, sedangkan kita ada 0,200, otomatis 0,5 lebih kecil daripada 0,200, sehingga nilai signifikansi kita sudah melebihi dari nilai signifikansi yang harus disyaratkan. Jadi angketmu udah normal. Setelah uji normalitas, kita lanjut ke uji multikolineritas. Multikolineritas, kenapa menggunakan tolerance dan FIF? Kenapa menggunakan tolerance dan FIF? Itu karena SPSS yang ditimbulkan dari uji tersebut adalah tolerance dan FIF. Mari kita lihat uji multikolineritas. Oke. Ini memang SPSS-nya keluarnya ini. Jadi keluarnya tolerance dan FIF. Dan nilainya ini pasti harus sama. Ini kan pasti sama nih. 0,821, FIF-nya 01,218. Sama kan?
0,733 1364 0,733 1364. Oke. Jadi kalau misalnya uji multikolerinitas itu nilai toleransinya itu harus lebih dari 0,1. Ini kan berarti 0,8 nih, berarti lebih dari 0,1. Sedangkan nilai FIF-nya itu harus kurang dari 10. Jadi nggak boleh itu FIF-nya 13 tuh nggak boleh. Jadi harus kurang dari 10. Sedangkan kita di sini nilai toleransinya itu sudah 0,8. Berarti harus lebih dari 0,1. Berarti ini memenuhi, centang, ya. Ini sudah memenuhi. Terus kemudian nilai FIF-nya untuk digital marketing syaratnya harus kurang dari 10. Kita sudah 1,2, otomatis ini kurang dari 10. Berarti juga uji tersebut sudah ditemukan kolerasi antara variabel bebasnya. Oke. Ini ya kamu harus baca ini. Sebenarnya uji multi ini buat apa, pengertiannya apa, harusnya udah ada dibaca di sini. Kamu harus bisa membaca deskripsinya itu. Oke. Berarti ini tiga-tiganya X1, X2, X3 sudah sesuai dengan syarat, yaitu toleransinya lebih dari 0,1 dan FF-nya kurang dari 10. Ini sudah semua ya, ini lebih dari 0,1 semua, ini kurang dari 10 semua. Oke, setelah uji multikolineritas, kita lanjut kepada uji heteroskedasitas. Uji heteroskedasitas itu gunanya untuk apa? Untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Kita lihat dari mana? Kita lihat dari lampiran. Lampiran ini adalah hasil dari SPSS semua yang sudah saya kerjakan waktu itu. Paham? Paham Mas? Paham Pak dosen? Oke, syaratnya uji hetero itu apa sih kawan? Uji hetero itu ketika ini. Uji hetero ketika nilai signifikansi lebih dari 0,05. Paham? Sedangkan nilai signifikansi kita itu 0,8 untuk digital marketing untuk X1. Kemudian untuk S2 itu adalah 0,9, yaitu pasti lebih dari 0,5. Kemudian untuk X3 itu adalah 0,07 dan itu lebih dari 0,05. Jadi tiga-tiganya ini menggunakan uji heteroskedasitas menggunakan uji Gleiser. Itu tiga-tiganya sudah memenuhi syarat, yaitu dengan nilai signifikansi lebih dari 0,05. Setelah udah melakukan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolineritas, dan uji heteroskedasitas semua udah memenuhi syarat, baru kita bisa melakukan analisis data, yaitu regresi linear berganda. Jadi regresi linear berganda itu harus melewati, pertama itu adalah uji normalitas, uji multikolerenitas, kemudian baru heterositas. Ketika semuanya semua udah memenuhi syarat, baru kita bisa langsung ke regresi linear berganda. Regresi linear berganda itu apa aja sih kawan? Regresi linear berganda itu ada uji F, uji determinasi, dan uji D. Oke, paham? Yang pertama, kita menggunakan persamaan dulu. Persamaan regresi linear berganda. Ini adalah rumus paten. Yang pertama adalah konstan ditambah dengan X1 ditambah dengan X2 ditambah dengan X3. Angka-angka ini dari mana? Angka-angka ini dapat dari sini. Unstandard koefisien, ambil yang B. Bukan yang standar error ya, tapi yang B. Yang B ini dibuka, konstannya adalah 2,873. Apakah sama? Sama. Terus X1 kan digital marketing, kita ambil 0,344.
Oke, masukkan sini. 0,376 masukkan sini. 0,434 masukkan sini. Kemudian ditambah E. Oke. Kemudian ini dibuat interpretasi. Interpretasinya kalian bisa baca sendiri ya. Angka-angkanya dapat dari mana? Dapat dari sini. 2873 konstan, 0,344, 0,376, 0,434 di sini. Oke. Kemudian setelah analisis regresi linear berganda, maka kita akan melakukan pengujian hipotesis. Hipotesis itu ada uji F, uji T, dan uji determinasi. Uji F tersebut atau uji simultan itu ketika F hitung lebih dari F tabel. F hitung adalah yang dihitung dari SPSS, F tabel adalah memang menjadi tabel yang sudah dibuat paten. Jadi ini nyarinya dari mana F tabel? Ada rumusnya. Rumusnya adalah ini F tabel. K-1 titik koma N min K. K adalah jumlah variabel independen dan N adalah jumlah sampel. Oke. Paham sampai sini? Ketika K-1 N min K adalah penelitiannya adalah ini. Ketemunya adalah 2,7. Ini kan salah. Ini kan pokoknya udah mau kurang-kurangi semua. Derajat bebasnya adalah 97. 97 ini kita cari ke tabel F. Karena aku tidak bilang tabel F adalah tabel yang sudah paten dan itu ada di internet yang sudah saya kasih. Jadi kita cari ini ke 97, derajat beda 97, 2,7 sama 2,7. Oke, kita cari itu ya. Udah paham? Jadi F hitung cara nyari F tabel cara nyarinya gitu. Kemudian F hitung dapat dari mana? F hitung itu kita dapat dari hasil SPSS. Ini kita lihat uji F halaman 97, lampiran uji F. Jadi uji F itu dapat itu ini kan F nih. Nah ini tuh 43302 ini adalah hasil F hitung yang dihitung menggunakan SPSS. Jadi 43.302 ini kita masukkan ke dalam sini, ya kan? Nah 43.302 rumusnya adalah uji simultan ketika uji F itu signifikansi ketika apabila F hitung lebih besar dari F tabel. Paham? F tabel kan ini yang kita cari ini, yang ada di sini 2,7. Sedangkan F hitung adalah kita yang cari di SPSS 43,302. Sehingga kita tahu F hitung kita adalah 43,32, sedangkan F tabel kita hanya 2,70. Sehingga 43,302 lebih besar dari 2,7. Setuju sampai sini? Setuju. Jadi ketika ini sudah besar, lebih besar. Ya, ini sudah besar. Apabila F hitung lebih besar dari F tabel, maka hasil tersebut adalah signifikansi. Jadi nilai X-mu itu adalah signifikansi dengan terhadap Y. Jadi digital marketing tingkat suku bunga dan kualitas pelayanan itu signifikansi berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu keputusan penggunaan kredit. Otomatis intinya dari inti itu adalah digital marketing, tingkat suku bunga dan kualitas pelayanan itu berpengaruh positif kepada keputusan penggunaan kredit. Jadi yang kita cari itu adalah berpengaruh secara simultan gitu ya. Karena nanti kan udah nih F hitung 433302 lebih besar dari 2,70. Atau ini ada ataunya. Nilai signifikansinya yang di F hitung itu harus lebih kecil daripada nilai signifikansi 0,05.
Jadi nilai ini harus lebih kecil daripada 0,05. Apakah sudah sesuai 0,000? Apakah lebih kecil dari 0,05? Benar. Jadi mau menggunakan F hitung atau menggunakan signifikansi, hasilnya sama-sama berpengaruh. Jadi bisa disimpulkan bahwa hasil uji simultannya yaitu digital marketing, tingkat suku bunga, dan kualitas pelayanan berpengaruh secara simultan terhadap keputusan penggunaan kredit. Setelah uji F, kita melakukan uji koefisien determinasi atau R2. Kita dapat dari mana sih R2? Kita buka ini lampiran 8. Tampilan 8 ini kan ada model summary ini ya. Model summary ini kan nih yang kita ambil tuh adjust R square-nya. Nih, adjust R square-nya. Nih, ya kan. Jadi ketika kita sudah mengetahui bahwa digital marketing, tingkat suku bunga, dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan penggunaan kredit, itu berapa persen sih pengaruhnya terhadap keputusan penggunaan kredit? X1, X2, X3 ini berpengaruh berapa persen nih kepada Y ini keputusan penggunaan kredit. Makanya kita cari determinasinya. Ini adalah 0,562. Jika dijadikan persen, 0,562 ini adalah 56,2%. Jadi X1, X2, X3 digital marketing, tingkat suku bunga, dan kualitas pelayanan itu berpengaruh terhadap Y, terhadap keputusan penggunaan kredit itu hanya 56,2% karena adjust R square-nya 56,2%. Sedangkan sisanya 56,2 dikurangi 100% kan ketemunya ini 4,38 ini dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan pada skripsimu, dan jawabannya pasti seperti itu. Ini adalah model paten. Jadi kalau misalnya ini 56,2%, pasti ininya 43,8, dan pasti 43,8 ini itu adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan pada penelitianmu. Jadi penelitianmu itu cuma 56,2 ini, paham? Setelah melakukan uji F dan uji determinasi, selanjutnya adalah uji T, yaitu uji parsial. Uji T adalah suatu tes statistik yang diberikan untuk mengetahui pengaruh antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi untuk mengetahui masing-masing variabel X terhadap variabel Y. Jadi rumusnya itu probabilitas signifikansinya harus lebih dari 0,5, maka HU diterima dan HA ditolak. Paham? Jadi begitu sebaliknya, apabila profitabilitasnya itu lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Ini pasti kebalikannya. Ketika nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05, HO diterima, HA ditolak. Ketika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka HO ditolak, HA diterima. Kebalikannya ya. Kemudian kita juga dapat melihat tidak hanya dari nilai signifikansi, tetapi kita juga dapat melihat dari T hitung. Ya, T hitung. T hitung ini dari mana? T hitung yang dihitung oleh SPSS. Sedangkan tabel T ini, T tabel ini memang angka paten. Jadi angka paten ini memang harus seperti itu ya. Jadinya mau diapa-apain juga nggak bisa. Ini T tabel yang paten ini dapat dari mana sih? Rumusnya adalah N kurangi K kurangi 1. N adalah sampel, 100 dikurangi K adalah jumlah variabel independen, 3 dikurangi 1. Otomatis 100 dikurangi 3 dikurangi 1. Hasilnya berapa? 96. Iya enggak? Mari kita lihat di tabel T. Ini adalah paten ya. 96. Apakah benar hasilnya 1,98?
nih, karena nilai tinikmu 0,05 ya, makanya diambil yang ini 0,05. 1,98447 apakah sama? 1,8. Nah ini pembulatan ini 447 477 kan tadi kan dibulatkan menjadi 1,985. Jadi ketika T hitungnya itu lebih besar dari 1,985 maka dianggap berpengaruh secara parsial. Oke, kita lihat dulu ya. Dari nilai signifikansi dulu. Ketika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka HO diterima, HA ditolak. Nilai signifikansi ini. Yang kita lihat langsung T tabel aja deh, jangan nilai signifikansi. Yang kita lihat adalah ini, karena kita uji T ya ini ya, maka yang dicari langsung ini aja. Jadi oke, paham? Yang dicari yang ini ya. 2,133 lebih besar mana sama 1,985? Otomatis lebih besar ini, ya enggak? Ini yang 4,38 lebih besar daripada 1,985. Maka hipotesisnya adalah seperti ini. Nih. Ini balik lagi ke F hitung, F tabel ini. Ya seperti itulah caranya ya. Jadi caranya seperti itu. Ketika nih coba nih lihat nih, 4388 lebih besar dari T tabel yaitu ini, dan nilai signifikansinya lebih, maka dapat dipengaruh signifikansi 3,5%. Ya ini tinggal bu baca lah, pokoknya intinya gitu cara mencarinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.